Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan mendapat pukulan besar karena cedera hamstring yang dialami oleh Samuel Chukwueze yang akan membuatnya absen selama sekitar 1 bulan. Kehilangan pemain sayap ini menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika Milan akan menghadapi 6 pertandingan berat dalam sebulan mendatang. Ini mengakibatkan beberapa pertanyaan tentang alternatif yang tersedia bagi pelatih Stefano Pioli. Christian Pulisic adalah pemain yang telah mengisi posisi Chukwueze di sisi kanan. Namun dengan jadwal padat yang menanti, rotasi menjadi penting untuk menjaga pemain tetap segar. Salah satu opsi adalah memainkan Luka Romero yang baru-baru ini membuat debutnya melawan Cagliari. Ini bisa menjadi kesempatan bagi pemain muda tersebut untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain dalam beberapa minggu mendatang. Alternatif lainnya adalah Noel Cafor yang juga bisa dimainkan di sisi kanan. Di samping itu, Yunus Musa bisa bermain lebih maju, peran yang pernah ia mainkan di awal karirnya, dan memiliki kilas balik positif saat bermain sebagai sayap kanan dalam pertandingan melawan Hellas Verona. Stefano Pioli juga memiliki opsi untuk mendesain ulang formasi jika diperlukan, dan keputusan selanjutnya akan tergantung pada perkembangan cedera dan sesi latihan berikutnya. Ini akan menjadi ujian bagi Milan dalam menjaga konsistensi kinerja mereka di tengah absennya Samuel Chukwueze. AC Milan telah memulai musim Serie A dengan sangat baik, meraih 7 kemenangan dari 8 pertandingan yang menjadikan I Rossoneri sebagai pemimpin klasmen. Namun, pekan yang penuh ujian dan tantangan sedang menanti skuad Stefano Pioli. Seperti yang ditulis oleh Tuttosport melalui Pianeta Milan, masih ada beberapa aspek yang perlu diverifikasi, terutama kemampuan Milan untuk mengalahkan tim-tim besar. Dari 8 pertandingan yang telah AC Milan mainkan, Rafael Leao dan kawan-kawan baru menghadapi tim-tim yang berada di paruh bawah klasmen, kecuali Inter dan AS Roma. Hasilnya bervariasi, mereka menderita kekalahan telak 5-1 dari Inter, tetapi juga menunjukkan performa positif melawan Roma. Melawan Lazio yang saat itu berada di peringkat ke-13, Milan meraih kemenangan tetapi dalam pertandingan yang sulit. Ketika melangkah ke Liga Champions, I Rossoneri mencatatkan 2 kali imbang 0-0, meskipun lawannya juga sangat tangguh yakni Newcastle United dan Borussia Dortmund dalam 2 pertandingan positif. Maka pertandingan hari Senin dini hari melawan Juventus yang saat ini menempati posisi ketiga dalam klasmen menjadi ujian penting bagi Milan. Para pemain baru telah memulai dengan baik, tetapi dalam laga-laga besar, perhatian seringkali tertuju pada pemain seperti Rafael Leao yang telah mencetak gol dalam derby dan melawan Roma. Pertandingan melawan Juventus sangat penting karena menjadi pembuka pekan yang sangat berat bagi Milan. Setelah Juventus, Milan akan menghadapi Paris Saint-Germain dalam pertandingan Liga Champions dan kemudian melawan Napoli di Serie A, keduanya dalam pertandingan tandang. Inilah saat yang menentukan bagi Milan untuk membuktikan sejauh mana mereka bisa bersaing dalam perebutan gelar Serie A. Jika mereka dapat melewati serangkaian pertandingan ini tanpa cedera dan meraih hasil positif, maka ambisi Milan untuk merebut gelar akan semakin nyata. Kasus yang melibatkan Emil Roback, pemain pinjaman AC Milan yang sebelumnya dikabarkan menghilang dan tidak diketahui keberadaannya tampaknya telah berhasil diselesaikan. Sebelumnya berita muncul dari Afton Bladet yang melaporkan bahwa IFK Norrköping, klub yang meminjam Roback dari Milan, tidak dapat menghubungi pemain tersebut. Direktur olahraga klub, Tony Martinsen, telah berupaya untuk menghubunginya selama 2 minggu tanpa hasil. Namun menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, kasus Roback sudah selesai. Mereka telah berbicara dengan sumber dari pihak pemain dan memastikan bahwa penyerang asal Swedia itu telah kembali ke pusat pelatihan Norrköping. Laporan tersebut menambahkan bahwa absennya Roback disebabkan oleh alasan pribadi, dan pada pagi ini pemain tersebut telah mengadakan pertemuan dengan direktur klub untuk menjelaskan alasan ketidakhadirannya.
Sekarang langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana dia akan diintegrasikan kembali ke dalam tim Norrköping setelah kasus yang mengganjal ini berhasil diselesaikan. Agen bek Tottenham Hotspur, Japet Tanganga, mengungkapkan bahwa pelatih sebelumnya Antonio Conte memblokir kemungkinan kepindahannya ke AC Milan setahun yang lalu. Pada bulan Agustus tahun lalu, beredar laporan bahwa Milan tertarik untuk merekrut Tanganga untuk memperkuat lini belakangnya. Mereka tertarik dengan gagasan bahwa Spurs mungkin akan melepasnya dan Tanganga memiliki kemampuan untuk bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan. Menurut agen Tanganga, Roberto De Vanti, pemain tersebut mengalami 2 kesempatan transfer ke Italia yang gagal dalam setahun terakhir. Salah satunya adalah ke Milan. Dia juga mengklaim bahwa Antonio Conte, manajer saat itu, memveto kesepakatan tersebut. Kedatangannya ke Torino dikaitkan dengan pintu keluar. Negosiasi dimulai saat Alessandro Buongiorno hendak berangkat ke Atalanta, ungkap De Vanti via Sportsweb. Davide Fagnati selalu memiliki ketertarikan yang besar terhadap Tanganga, bek yang memulai debutnya bersama Mourinho dan juga bermain bersama Conte yang memblokir transfernya ke AC Milan pada 2022. Tanganga yang merupakan produk dari Akademi Tottenham Hotspur belum tampil di musim ini dan seringkali terkena cedera. Karirnya di Spurs belum mencapai puncaknya, terutama setelah Jose Mourinho sering memainkannya selama masa kepemimpinannya di klub tersebut. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.